Detik-detik paling menegangkan di dunia penerbangan kembali terjadi. Sebuah pesawat komersial yang tengah mengudara di ketinggian sekitar 7.500 meter mendadak mengalami kerusakan fatal. Atap kabin dilaporkan rusak parah, menyebabkan tekanan udara turun drastis dalam hitungan detik. Alarm darurat berbunyi, oksigen langsung turun, dan ratusan penumpang berada dalam situasi hidup dan mati. Kondisi di dalam pesawat berubah menjadi kacau. Tekanan kabin yang hilang membuat suhu turun, jarak pandang berkurang, dan komunikasi di dalam kokpit tidak berjalan normal. Di tengah cuaca yang tidak bersahabat dan sistem pesawat yang sudah tidak ideal, waktu menjadi musuh terbesar. Kesalahan sekecil apapun bisa berujung tragedi. Di saat kritis itulah, sang kapten mengambil alih sepenuhnya kendali pesawat. Tanpa panik, ia harus mengambil keputusan ekstrim hanya dalam hitungan detik, yakni menurunkan ketinggian secepat mungkin, mengubah rute penerbangan, dan mencari bandara terdekat yang memungkinkan pendaratan darurat. Manuver ini beresiko tinggi, tetapi menjadi satu-satunya peluang untuk menyelamatkan semua orang di dalam pesawat. Untuk pertama kalinya, sang pilot kemudian buka suara. Ia mengakui bahwa momen tersebut adalah salah satu situasi paling berbahaya sepanjang karirnya. Di dalam kokpit, fokus penuh diperlukan untuk menjaga kestabilan pesawat, sementara koordinasi dengan kru kabin dan pengendali lalu lintas udara harus dilakukan secara simultan dalam kondisi tekanan ekstrim. Keputusan paling beresiko adalah melakukan pendaratan darurat dengan kondisi pesawat yang tidak sepenuhnya responsif. Namun berkat pengalaman, latihan intensif, dan kerjasama kru yang solid, pesawat akhirnya berhasil mendarat dengan selamat. Tidak ada korban jiwa, seluruh penumpang dan awak pesawat berhasil dievakuasi. Insiden ini kembali mengingatkan dunia bahwa keselamatan penerbangan bukan hanya soal teknologi canggih, tetapi juga tentang manusia di balik kendali. Keberanian, ketenangan, dan pengambilan keputusan dalam tekanan ekstrim menjadi kunci penyelamat ratusan nyawa. Dan masih banyak lagi keputusan kapten di masa-masa kritis pesawat. Pendaratan darurat biasanya dilakukan di bandara terdekat yang bisa ditempuh agar cepat dan tetap aman. Namun kejadian heboh pernah terjadi nih. Pada tanggal 15 Januari 2009, pesawat Airbus A320-214 harus mendarat darurat di Sungai Hudson, New York. Terlihat kapal berjalan di atas air hingga tim penyelamat mengirimkan armada perahu untuk mengevakuasi penumpang dan menarik kapal. Video yang rekaman layanan lalu lintas kapal penjaga pantai ini baru dirilis sehari kemudian. Diduga keputusan Kapten Chesley Sullenberger ini diambil karena pesawat mengalami mati mesin di sebelah kiri setelah menabrak kawanan angsa sesaat setelah lepas landas. Meskipun banyak pihak mengatakan pesawat masih bisa didaratkan di bandara terdekat, namun kapten segera mengambil rute tersebut untuk menghindari matinya mesin kedua. 155 penumpang selamat saat kejadian, dan kejadian ini menginspirasi film Sully di tahun 2016. Dalam keadaan darurat, tidak mendarat di bandara memang diperbolehkan. Tapi tentu aja itu memerlukan skill pilot yang gak main-main. Apalagi ya Pop Gengs jika pendaratannya dilakukan di jalan raya, di mana pasti banyak tuh aktivitas yang sedang berlangsung. Beberapa pendaratan darurat di jalan raya pernah terekam kamera seperti ini nih. Video ini diambil di jalan raya New Jersey. Pesawat kecil yang membawa 5 orang tersebut kehabisan daya dan terpaksa harus melakukan pendaratan di jalan raya. Tapi, pilot ini berusaha membawa pesawatnya di pembatas hijau agar tidak mengganggu lalu lintas. Di California, lagi-lagi terekam kamera sebuah pesawat kecil terbang rendah, lalu perlahan mendarat di tengah-tengah lalu lintas yang sibuk. Kemudian di jalan raya Florida, pernah juga terlihat pesawat kecil yang mendarat. Pesawat yang kehilangan tenaga sesaat sebelum dekat dari bandara Spruce Creek. Pesawat ini lalu berputar-putar dan selama beberapa menit, pesawat itu kembali stabil dan lepas landas menuju bandara. Dan lagi-lagi nih di Florida, pesawat kecil ini pun harus mendarat darurat di jalan raya. Direkam oleh salah satu pengendara mobil. Terlihat pesawat ini setengah oleng dan berusaha dikendalikan hingga menuju ke ruas jalan yang lebih aman. Masih di Florida nih.
Pernah juga terjadi pendaratan darurat yang dramatis. Sebuah kapal kecil mendarat dan sayapnya itu ya nyenggol mobil yang sedang melintas. Beberapa orang keluar kaget menyaksikan kejadian yang menghebohkan itu. Untungnya kabarnya sih nggak memakan korban, hanya luka ringan saja. Kemudian di Washington pada tahun 2019, sebuah pesawat kecil terekam kamera dashboard polisi sedang terbang merendah, lalu landing dan berhenti tepat di lampu merah. Petugas yang mengikuti lalu menginstruksikan pilotnya untuk turun. Diduga terjadi kesalahan teknis dan ia harus mendarat darurat di jalan tersebut. Ya, pemandangan seperti ini sepertinya udah biasa banget ya bagi warga negara bagian Amerika dan sekitarnya. Dan di San Diego, seorang pengendara juga berhasil nih merekam pendaratan darurat pesawat kecil. Diketahui, mesinnya tiba-tiba mati dan untuk menghindari tabrakan di pusat hunian dan kabel listrik, ia pun memilih untuk mendarat di jalan bebas hambatan. Wah, skill memang diperlukan ya di sini. Tapi, pemeriksaan pesawat harus lebih teliti lagi kalau udah kayak gini. Karena bisa jadi pesawat tidak layak terbang atau ada yang luput diperiksa. Nah, salah satu yang penting untuk dicek adalah ban pesawat. Karena bagian ini akan menahan beban pesawat saat mendarat, serta digunakan untuk meluncur saat lepas landas. Kemudian, roda depannya sendiri berfungsi untuk memperhalus gesekan. Namun ya, ternyata banyak loh pendaratan darurat dilakukan tanpa ban depan tersebut. Pada tahun 2019, Myanmar National Airlines mendapati masalah pada pesawatnya. Pilot pun memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat, meski nih roda depannya nggak bisa diaktifkan. Terlihat saat landing, pesawatnya nungging dengan mulut pesawat nyaris menyentuh daratan. Karena tanpa ban, gesekan menghasilkan percikan di bagian depan pesawat. Beruntung, 89 penumpang yang panik di dalam pesawat itu berhasil diselamatkan dan segera mengungsi saat pesawat udah tiba. Kejadian yang sama juga terjadi pada pesawat Back Air ini. Terpaksa mendarat darurat tanpa ban depan di Bandara Internasional Astana pada tahun 2016. Sedangkan pada tahun sebelumnya di tahun 2011, Boeing 727 Iran Air Company juga mendarat darurat walau ban depannya udah nggak aktif juga. Tapi ini berkat skill pilotnya, hidung pesawat bahkan tidak menyentuh daratan sampai pesawat benar-benar terhenti dan dievakuasi. Dan di video ini nih, pesawat yang akan melakukan pendaratan darurat terlihat masih lengkap dengan bannya. Namun setelah landing, salah satu ban terbakar lalu lepas dan pesawat pun mulai oleng sebelum terhenti. Duh, serem ya. Namun, apa jadinya jika semua ban gak bisa digunakan? Nah, pada tahun 2011, Boeing 767 yang membawa 200 penumpang dari Bandara Newark, New York ini terpaksa mendarat darurat di Warsawa, Polandia. Dalam video terlihat, pesawat Polish Airlines ini mendarat tanpa menggunakan roda pendaratan sama sekali. Ia meluncur dramatis dengan percikan api kecil terlihat menakutkan. Setelah terhenti, layanan darurat bandara bergegas ke lokasi untuk memadamkan api. Dikabarkan untungnya tidak ada korban dalam insiden ini. Selanjutnya, langkah berani pilot pesawat kecil ini juga menakjubkan. Melakukan pendaratan darurat di San Jose tanpa ban. Dibantu dengan penyemprotan bahan agar gesekan tidak terlalu keras. Pesawat pun mendarat dengan selamat meski tergelincir sedikit. Lalu, perhatikan pesawat ini nih. Selain keberanian ya, pilot pesawat kecil ini dipuji karena skill pendaratannya yang sempurna perfect tanpa ban. Kemudian di tahun 2017, sebuah pesawat kecil terekam video mengitari Bandara Regional St. Mary's County di Maryland. Selama 90 menit, mondar-mandir karena ternyata menyadari kerusakan pada rodanya. Terpaksa, ia pun mendarat hanya dengan perut pesawat. Tanpa roda, pendaratan terlihat sangat mulus, lalu berhenti perlahan. Dan yang menarik nih Pop Gengs adalah,
Dengan santainya si pilot ini membuka pintu, lalu berjalan keluar sembari tangannya masuk ke saku celana. Seperti nggak terjadi apa-apa. Ampun Bang, jago. Insiden yang dialami Ural Airlines penerbangan U6178 pada bulan Agustus 2019 lalu. Saat itu, pesawat ini baru saja lepas landas dari Bandara Shukovsky, Moskow, dan sedang menuju ke Simferopol di Crimea, Rusia. Cuaca hari itu sangat baik. Tak ada tanda-tanda akan terjadi insiden. Namun, baru beberapa menit setelah lepas landas, para penumpang dibuat kaget dengan getaran pesawat yang tidak biasa. Pesawat sampai terguncang. Lalu lampu di kanan pesawat mulai menyala hingga tercium bau sesuatu yang terbakar. Para penumpang pun mulai panik. Sang pilot pun melakukan pendaratan darurat di sebuah ladang jagung. Sekitar 1 kilometer dari landasan pacu di Bandar Udara Internasional Shukovsky. Pendaratan darurat ini membuat 23 orang dari 226 penumpang dan 7 awak mengalami luka. Beruntung tidak ada korban jiwa dari insiden ini. Para penumpang diminta untuk bergegas keluar dari pesawat dan menjauh dari pesawat secepat mungkin. Setelah diperiksa, ternyata pesawat itu baru saja bertabrakan dengan kawanan burung alias bird strike. Yap, tabrakan dengan kawanan burung, mau burungnya kecil maupun besar, tetap saja menjadi momok yang menakutkan bagi setiap pesawat saat proses lepas landas dan mendarat. Soalnya, burung bisa masuk ke air intake mesin jet dan akibatnya akan sangat fatal. Akibatnya, pesawat Airbus A321 yang mengalami bird strike ini mengalami kerusakan serius akibat hard landing di ladang jagung di distrik Ramenskoye dan dipastikan tidak akan bisa terbang lagi. Dan berkat pendaratan darurat ini, sang pilot bernama Damir Yusupov pun diberi penghargaan oleh Presiden dan dijuluki pemberi keajaiban karena berhasil mendarat tanpa menelan korban jiwa. Selanjutnya ada momen mengerikan yang dialami oleh maskapai Australia, Qantas, dengan nomor penerbangan 72. Pada tanggal 7 Oktober 2008, penerbangan ini terjadwal dari Bandara Changi, Singapura ke Bandara Perth, Australia. Awalnya lancar-lancar saja. Para penumpang melakukan aktivitas pada umumnya, ada yang dengar musik, nonton film, baca buku, dan koran sambil menikmati penerbangan mulus itu. Tapi tiba-tiba, barang-barang berjatuhan dan beberapa penumpang yang tidak mengenakan sabuk pengaman terjerembab ke langit-langit pesawat. Ternyata, pesawat sedang menuki ke lautan Samudra Hindia. Pilot bernama Kapten Kevin Sullivan ini mulai kaget saat menyadari autopilot tidak berfungsi saat mereka berada di atas langit pantai Australia Barat. Lampu peringatan menyala di kokpit dan autopilot terputus. Komputer mendadak rusak dan membuat pesawat bergerak sendiri hingga menukik 200 meter dalam 20 detik. Sebanyak 315 penumpang dan kru mulai berteriak dengan paniknya. Di tengah kepanikannya, pilot akhirnya mendarat menggunakan manuver militer yang dia lakukan semasa di Angkatan Laut. Ya beruntung, Kapten Kevin Sullivan adalah mantan pilot Angkatan Laut Amerika Serikat di tahun 1977 hingga 1986, di mana ia berhasil menyelamatkan para penghuni pesawat, meski ada 1 anggota awak dan 11 penumpang mengalami luka serius, dan 107 orang di dalamnya menderita luka ringan. Kejadian seorang pilot yang badannya tersedot keluar juga pernah terjadi nih Pop Gengs. Ia adalah Tim Lancaster, seorang pilot British Airways. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 10 Juni 1990 saat ia sedang menerbangkan pesawat dari Inggris menuju Spanyol. Namun tak lama berselang setelah pesawat lepas landas, tiba-tiba 2 dari 6 jendela kokpit tiba-tiba pecah. Tekanan udara di luar pesawat menyebabkan pintu kokpit terlepas dari engselnya. Dan Lancaster pun terlempar dari kursi hingga tersedot keluar jendela di ketinggian 7.000 meter di atas permukaan tanah.
Salah satu pramugari yang melihat kejadian itu segera menarik sang pilot agar bisa masuk kembali ke dalam ruang kemudi. Beruntung, semuanya selamat, meski sang pilot sempat mengalami patah tulang dan radang dingin yang membuatnya harus dirawat di rumah sakit beberapa lama. Kisah penyelamatan itu pernah diangkat dalam film dokumenter berjudul Air Crash Investigation Blowout di National Geographic tahun 2005 lalu. Tapi untung ada sang pramugari yang menolong si pilot ya. Bayangin kalau pilotnya keluar dan terlempar ke udara. Nasib para penumpang jadi gimana? Ada yang lebih parah lagi nih Popgens, yaitu pendaratan darurat yang dialami Aloha Airlines penerbangan 243 akibat sepertiga atap di bagian belakang kokpit pesawat lepas saat sedang terbang. Wah, gila nggak tuh? Ya, meski kejadian ini udah lama berlalu, tepatnya tanggal 28 April 1988. Tapi tetap aja, insiden ini tercatat sebagai kecelakaan pesawat yang cukup parah dalam sejarah penerbangan. Sebetulnya tidak ada tanda-tanda bakal terjadi insiden menegangkan di perjalanan dari Bandara Internasional Hilo ke Bandara Internasional Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat hari itu. Setelah lepas landas dan pesawat telah mencapai ketinggian 7.315 meter, atap pesawat tiba-tiba lepas dan dengan cepat menyedot apapun di dalam kabin. Kepala pramugari Clarabelle Holansing yang sedang berdiri di lorong di baris 5 terlempar keluar dari pesawat dan jatuh ke laut. Sekitar 30 penumpang nyaris ikut tersedot keluar, tapi untungnya mereka menggunakan sabuk pengaman. Kapten pilot Robert L. Kortstremer pun langsung mengambil alih pesawat dari tangan co-pilot Madeline Lynn Tompkins dan memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat di Bandara Kahului di Pulau Maui, Kepulauan Hawaii. Seluruh penumpang dan kru juga selamat, sekalipun beberapa mengalami luka berat dan ringan. Kecuali satu orang pramugari tadi yang jasadnya tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Berikutnya ada pesawat yang tak kalah menegangkan insidennya. Jadi pada bulan November 2011 lalu, sebuah pesawat Boeing 767 milik maskapai penerbangan LOT Airlines Polandia terpaksa melakukan pendaratan darurat di atas perutnya saat mendarat di Bandara Internasional Warsawa. Jadi, sekitar setengah jam setelah bertolak dari Bandara Newark, New Jersey, Amerika Serikat, sang pilot mulai merasakan ada yang tidak beres pada sistem hidrolik pesawatnya. Ia pun menyampaikan hal itu kepada penumpang dan meminta mereka mengikuti instruksi awak pesawat. Kemudian, seorang awak pesawat mengatakan mungkin akan timbul percikan api saat mendarat. Saat itulah penumpang mulai panik dan menangis. Sang pilot pun membawa pesawat berputar-putar di atas Bandara Warsawa selama sekitar sejam sebelum menurunkan ketinggian. Sambil terus mencoba mengeluarkan roda pendaratan pesawat sekaligus untuk menghabiskan bahan bakar agar bisa meminimalisir resiko kebakaran sesuai dengan prosedur. Nah, pesawat berpenumpang 230 orang itu pun berhasil selamat dan memuji tindakan sang pilot bernama Kapten Tadeusz Wrona yang saat itu sudah berusia 50-an karena berhasil mendaratkan pesawat begitu mulus meski tanpa menggunakan roda pendaratan. Trzyma się, stoi już. Stoi, dobra. Brawo. Bahkan ia dan kopilot Jerzy Swartz mendapatkan penghargaan dari Presiden Polandia, Bronisław Komorowski. Dan inilah daftar pilot terbaik sepanjang masa dalam kondisi paling kritis. 2 September tahun lalu, mantan pilot United Airlines Alfred Cloyer Haynes menghembuskan nafas untuk terakhir kalinya di usianya yang ke-87 tahun. Meskipun begitu, namanya akan selalu dikenang, terutama di dunia penerbangan. Suatu hari tepatnya tanggal 19 Juli 1989, ia dan krunya rencananya menerbangkan pesawat United Airlines Flight 232 dari Denver menuju Chicago dengan tujuan akhir Philadelphia. Namun baru 45 menit penerbangan, ia mendadak harus melakukan pendaratan darurat di kota Seoul karena mesin ekor pesawat gagal menyala. Pesawat pun mulai berbelok ke kanan dan mulai berputar. Sang pilot ini harus berjuang mengendalikan pesawat dengan menggunakan kekuatan dari 2 mesin pesawat yang tersisa. Seandainya ia tidak mampu menghentikannya dan pesawat berguling-guling, hidung pesawat mungkin akan menyentuh tanah duluan
dan semakin tidak terkendali. Setelah kejadian itu, Alfred Clairhaines kemudian menjadi pembicara publik tentang keselamatan penerbangan. Tapi ia menolak untuk dijuluki pahlawan karena faktanya ada beberapa dari penumpang pesawat kala itu yang kehilangan nyawa. Namun ia tetap dianugerahi Smithsonian Wall of Honor dan Dr. R. Weiner Award atas usahanya yang luar biasa. Kisah luar biasa di dunia penerbangan juga datang dari aksi pilot pesawat Air Canada bernama Robert Pearson. Pada tanggal 23 Juli 1983, pesawat Air Canada Boeing 767-200 yang dibawanya kehabisan bahan bakar saat berada di atas Gimli, Kanada. Kisah ini pun menjadi luar biasa karena sang pilot mampu melakukan pendaratan dari ketinggian 12.000 meter tanpa ada yang terluka. Wow, pilotnya pasti udah terlatih banget ya. Pesawat ini awalnya berangkat dari Montreal dengan tujuan Edmonton dengan 61 orang penumpang dan 8 orang kru. Setelah diselidiki, kehabisan bahan bakar itu terjadi karena terdapat kesalahan saat proses pengisian bahan bakar sebelum terbang. Kru pengisian bahan bakar menggunakan satuan pound, sedangkan pesawat yang tergolong masih baru itu menggunakan satuan baru yaitu kilogram dan liter. Sehingga menimbulkan kesalahan perhitungan yang mengakibatkan pesawat tidak terisi bahan bakar dengan cukup. Berkali-kali alarm kehabisan bahan bakar berbunyi hingga akhirnya mereka memutuskan untuk melakukan pendaratan darurat. Pesawat ini pun diberi nama Unique Gimli Glider berdasarkan peristiwanya. Kehabisan bahan bakar di atas Gimli dan mereka harus berusaha mendarat darurat tanpa mesin seperti pesawat layang alias glider. Kisah yang nyaris sama juga pernah terjadi di Solo 18 tahun lalu. Adalah Abdul Rozak, pilot yang membawa pesawat Garuda Indonesia rute Lombok, Yogyakarta, tepatnya tanggal 16 Januari 2002. Cuaca buruk membuat kedua mesin pesawat itu mati saat terbang akibat menembus badai hujan dan es. Namun berkat ketenangan Abdul Rozak, akhirnya ia berhasil melakukan pendaratan di anak sungai Bengawan, Solo. Pendaratan ini berhasil dan semua penumpang selamat, meski satu orang kru mengalami benturan saat pendaratan dan membuatnya kehilangan nyawa. Padahal sebelumnya, Abdul Rozak sempat sedikit berdebat dengan kopilotnya yang ingin landing di sawah. Namun setelah dipikir-pikir, akhirnya air dipilih lantaran lebih kecil resikonya. Kejadian itu menghasilkan salah satu masukan yang penting untuk dunia penerbangan, khususnya pabrikan mesin pesawat berdasar investigasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Keselamatan Transportasi. Mereka diminta untuk membuat prosedur bagaimana meningkatkan kemampuan mesin saat menghadapi situasi hujan, badai, dan es. Masih dari dalam negeri, Kapten Anwar Haryanto pun tak kalah berjasanya dalam dunia penerbangan. Bagaimana tidak, pilot Lion Air ini pernah melakukan aksi pendaratan pesawat tanpa roda depan di Batam pada tahun 2009 lalu. Tentu bukan hal mudah dan semua itu ia lakukan karena mengalami keadaan darurat, bukan untuk pamer. Aksi pendaratan darurat pesawat ini disebabkan karena landing gear atau roda pendaratan bagian depan tidak berfungsi. Sebelum pesawat mendarat, sang pilot segera menghubungi semua pihak di bandara yang terkait untuk bersiap-siap, termasuk tim pemadam kebakaran yang diminta untuk siaga. Bahkan Bandara Hang Nadim Batam kala itu sempat ditutup. Pilot juga memutuskan untuk berputar sebanyak 8 kali di udara selama 1 jam 40 menit, yang tujuannya agar bahan bakar berkurang sehingga insiden kebakaran bisa diminimalisir. Beruntung meski tanpa roda depan, pendaratan berhasil dan tidak ada korban jiwa saat peristiwa itu terjadi. Ya, meskipun memang sempat terjadi percikan api saat pendaratan dilakukan, tapi karena petugas pemadam sudah bersiaga, mereka langsung menyemprotkan air demi mencegah kebakaran. Para penumpang juga langsung dievakuasi ke terminal penumpang. Bisa bayangin gimana perasaan penumpang waktu pendaratan darurat itu terjadi. Duh, mungkin aku udah gemeteran kali ya. Selain itu ada beberapa pilot yang namanya juga dikenang dalam dunia penerbangan berkat aksi heroiknya. Mulai dari Li Chuanjian dari pesawat Sichuan Airlines yang terpaksa melakukan pendaratan darurat pada tanggal 14 Mei 2018 lalu karena kaca kokpit pecah di ketinggian 32.000 kaki. Dalam kejadian menegangkan itu, tubuh co-pilotnya nyaris tersedot keluar pesawat. Berkat kemampuannya mengendalikan situasi dan melakukan pendaratan secara aman, ia pun mendapat gelar Kapten Pahlawan Penerbangan Sipil Cina dan mendapat hadiah sebesar 11 miliar rupiah. Lalu pesawat US Airways dengan pilot Chesley Sullenberger juga tak kalah melegendanya. Bahkan sampai dibuatkan film berjudul Sully sesuai dengan nama panggilannya. Kisahnya nyaris sama dengan yang dilakukan Kapten Abdul Rozak, kapten yang disapa Sully ini,
melakukan pendaratan darurat di Sungai Hudson, New York, Amerika Serikat, saat menerbangkan pesawat US Airways 1549 dari Bandara New York menuju North Carolina pada tanggal 15 Januari 2009. Pesawat itu mengalami mati mesin setelah menabrak seekor burung dan tidak sempat berputar ke bandara dan terpaksa harus mendarat di air. Seluruh 155 penumpang pesawat dapat selamat, meski ada beberapa yang menderita luka. Dan kerennya lagi, selama proses evakuasi yang menolak untuk turun dari pesawat sebelum seluruh penumpang selesai dievakuasi. Setiap detik dalam peristiwa ini adalah pertarungan antara hidup dan mati. Dan kali ini profesionalisme sang kapten membawa semua orang pulang dengan selamat.